Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita dapat berkumpul di masjid ini setelah sama-sama menunaikan sholat asar berjamaah. Kemudian tidak lupa juga semoga salat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui beliaulah kita semua tahu bagaimana caranya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Kenapa? Karena memang untuk tujuan ibadahlah kita diciptakan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Sayangnya memang banyak orang-orang nggak tahu tujuannya diciptakan di muka bumi untuk apa. Bahkan kita sering dapati banyak orang-orang, pemuda, laki-laki, perempuan, mereka masih mencari tujuan hidupnya. Kenapa sih hadir di muka bumi ini? Kenapa mereka dilahirkan? Kenapa harus melewati segala suka dan duka? Untuk apa sih hidup di dunia ini? Kita sering dapati hal seperti itu. Dan sayangnya banyak juga di antara kaum muslimin yang belum tahu tujuan diciptakan di muka bumi ini. Maka dari itu kita harus banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah membimbing kita mengetahui untuk apa kita hidup di muka bumi ini. Kita juga harus bersyukur bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajari kita banyak hal sehingga kita tidak sesat, tidak hilang arah dan seterusnya. Baik. Mulai sore hari ini kita akan membahas satu kajian tentang Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah itu artinya perjalanan hidup kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi fokus kita adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau hidup sebagai seorang nabi dan sebagai seorang rasul. Mungkin ada yang bertanya, untuk apa sih kita mengkaji Sirah Nabawiyah? Maka jawabannya, dengan mengkaji Sirah Nabawiyah ini mudah-mudahan kita mengenal sosok beliau, kita mengenal pribadi beliau, kita tahu bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam berdakwah, menyebarkan risalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya risalah tersebut tiba di negeri kita ini. Ingat, dengan mengenal beliau, dengan mengetahui bagaimana beliau menyebarkan agama ini, mudah-mudahan timbul rasa cinta di hati kita, timbul kecintaan pada diri kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu di kitab Sahih Al-Bukhari, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan bersama siapa yang engkau cintai di akhirat nanti. Siapa yang kita cintai, itulah yang akan menyertai, akan kita bersamai nanti di akhirat nanti. Nah, kalau kita mengaku mencintai Rasulullah, maka setidaknya kita harus tahu, harus kenal bagaimana beliau itu. Jangan sekedar tahu nama, jangan sekedar tahu perang ini perang itu, Rasulullah itu begini begitu. Tapi apa? Kita harus tahu bagaimana kehidupan beliau, terutama ketika beliau sudah menjadi nabi dan rasul. Dan memang kita dapati dalam kehidupan kita sehari-hari banyak kaum muslimin yang
mengaku sebagai umat beliau tapi nggak mengenal sosok beliau, mengaku cinta beliau tapi nggak tahu apa-apa tentang beliau. Sementara kita sadari bersama, kalau misalnya kita mencintai seseorang, mencintai seorang kekasih, kita minimalnya akan kepo kepada orang yang kita cintai itu. Kita menjadi sosok yang stalker, ya, mencari tahu kegiatannya apa, bagaimana dia, bagaimana penampilannya, hari ini sedang melakukan apa, dan seterusnya. Apakah kita seperti itu kepada Rasulullah? Kepo kepada beliau? Apakah kita menjadi seorang stalker pada diri beliau, kehidupan beliau, mencari tahu segala sesuatu terkait dengan beliau, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari semua kegiatan beliau sehari-hari? Apakah seperti itu? Nah, mudah-mudahan ini menjadi awal langkah kita untuk mengenal beliau lebih jauh, lebih mendalam. Baik. Untuk memudahkan pembahasan, maka pembahasan kita mulai sore hari ini akan menggunakan kitab yang berjudul Al-Fusul fi Siratir Rasul karya Ibnu Katsir rahimahullah. Kenapa kitab ini? Kenapa bukan kitab yang lain? Kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul ini adalah kitab yang ringkas. Kitab yang ringkas yang di dalam kitab ini dimuat oleh beliau sang penulis kehidupan Rasul, perjalanan hidup Rasulullah SAW dari lahir sampai beliau meninggal dunia. Bahkan menariknya kitab ini juga disertai satu bagian khusus terkait dengan fikih sirah nabawiyah. Jadi kalau sirah nabawiyah itu membahas Rasulullah dari A sampai Z, dari lahir sampai meninggal dunia. Kalau fikih sirah nabawiyah itu membahas segala sesuatu yang terkait dengan beliau. Misalnya berapa istri beliau, siapa saja istri beliau, siapa anak-anak beliau, kemudian berapa kali Rasulullah naik haji, berapa kali Rasulullah umroh, kemudian Rasulullah punya perabot apa saja, kemudian Rasulullah SAW mendapatkan wahyu itu seperti apa bentuknya. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan Rasulullah, jadi bukan perjalanan hidup beliau. Nah, ini fikih sirah nabawiyah. Ini ada di bagian sini, ada di bagian akhir dari kitab ini. Kemudian alasan kita menggunakan kitab ini selain ringkas adalah karena faktor penulisnya, karena faktor penyusunnya. Ibnu Katsir rahimahullah adalah seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i. Beliau hidup di Syam, ya. Hidup di Syam antara tahun 701 Hijriah sampai 774 Hijriah. Sebagai seorang warga Syam, beliau menghabiskan waktu mempelajari ilmu dari ulama-ulama yang ada di sana. Dari ulama-ulama yang ada di sana. Kemudian beliau menghasilkan banyak karya. Yang kita pegang ini, yang ada di hadapan kita ini hanya kitab ringkas beliau. Beliau lebih dikenal dengan kitab Tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir yang menjadi salah satu rujukan dalam masalah tafsir di berbagai negeri kaum muslimin. Kemudian beliau juga punya kitab tarikh yang terkenal, Al-Bidayah wa Nihayah, yang di situ beliau masukkan ke dalamnya berbagai macam keterangan tentang kejadian-kejadian sejak Allah menciptakan makhluk yang pertama kali sampai nanti manusia dikelompokkan, ada yang masuk surga, ada yang masuk ke neraka. Judulnya Al-Bidayah wa Nihayah. Nah, itu dua kitab beliau yang terkenal yang mungkin di negeri kita juga dibaca, dibahas. Karena kualitas beliau, karena keilmuan beliau, kepakaran beliau, kita pilih kitab ini. Mudah-mudahan dengan menggunakan kitab ini kita bisa mudah untuk membahas tentang perjalanan hidup Rasulullah dari lahir sampai beliau meninggal dunia. Baik. Nah, sekarang kita mulai saja. Kita masuk ke dalam pembahasan pertama. Beliau memulai dengan menyebutkan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah, berkata Ibnu Katsir, huwa, beliau, Rasul kita itu sayyidu waladi Adam. Beliau itu adalah pemimpin, pemuka anak keturunan Adam. Pemuka atau pemimpin atau penghulu anak keturunan Adam. Nah, ini berdasarkan hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah." Aku adalah pemuka, pemimpin, penghulu anak keturunan Adam di hari kiamat nanti. Ini beliau,
Sayyid, tuannya, penghulunya, anak keturunan Adam. Abul Qasim, beliau biasa dipanggil dengan Abul Qasim. Abul Qasim itu kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, itu kayak bapaknya si Qasim, ayahnya si Qasim. Abu artinya ayah, Al-Qasim ini nama anak beliau. Jadi Rasulullah itu punya putra namanya Al-Qasim. Putra pertama beliau itu namanya Al-Qasim. Hingga beliau dipanggil dengan Abul Qasim, bapaknya si Qasim, oleh orang-orang sekitar beliau, Abul Qasim. Nah, putra pertama Rasulullah ini Allah takdirkan meninggal dunia waktu masih kecil. Tetapi sebutan itu, Abul Qasim, itu terus terucap di kalangan sahabat beliau, bahkan sampai hari ini. Beliau adalah Abul Qasim. Muhammad, nama beliau adalah Muhammad. Nama beliau adalah Muhammad. Nama Muhammad ini artinya bukan sekedar orang yang terpuji. Bukan sekedar artinya orang yang terpuji. Nama Muhammad ini mengandung arti yang lebih lengkap dan sempurna daripada itu. Kalau mau kita terjemahkan, Muhammad itu adalah orang yang betul-betul terpuji. Dipuji di kalangan penduduk langit dan dipuji di kalangan penduduk bumi. Itu arti Muhammad. Bahasa Arab sendiri punya padanan untuk istilah orang yang terpuji. Apa itu? Mahmud. Mahmud artinya orang yang terpuji. Tapi kalau Muhammad, terpujinya itu luar biasa, lebih sempurna. Nah, ini arti Muhammad. Dan nama Muhammad ini ketika Rasulullah SAW lahir, nama ini nggak populer. Belum ditemukan di tengah-tengah orang-orang Arab pada waktu itu. Ada seorang ulama namanya Ibnu Hisham berusaha mencari tahu, Ibnu Ishaq berusaha mencari tahu ada berapa orang bernama Muhammad pada waktu itu. Beliau mendapati ada satu riwayat menyebutkan pada waktu Rasulullah SAW lahir, nama Muhammad itu ternyata hanya ada 5 orang. Jadi dari sekian ribu, sekian juta orang Arab bergenerasi-generasi, nama Muhammad itu baru pada waktu beliau hidup. Nah, yang memberi nama beliau dengan Muhammad adalah kakek beliau. Kakek beliau bernama Abdul Muttalib. Kakek beliau ini waktu itu menjadi wali Rasulullah karena Rasulullah lahir dalam kondisi yatim. Yatim itu artinya sudah tidak memiliki lagi penopang hidup. Jadi orang-orang Arab dulu itu kalau misalnya bapak ada seorang anak, ayahnya meninggal dunia, anaknya ini belum balik, masih anak-anak. Ayahnya meninggal dunia, maka dia disebut dengan yatim. Dan yatim yang paling sempurna, yatim yang paling puncak adalah ketika seorang anak lahir, ayahnya sudah meninggal dunia. Jadi dari kecil nggak pernah melihat ayahnya. Nah, ini Rasulullah. Ketika lahir, ayah beliau sudah meninggal dunia. Nah, waktu itu yang menjadi wali beliau adalah kakek beliau, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib lah yang menanggung hidup beliau dan kemudian memberi nama beliau dengan nama Muhammad. Dalam Al-Quran, nama Muhammad itu disebutkan di 4 tempat. Dan ini sungguh sangat ironis ya. Ada banyak kaum muslimin mereka nggak tahu nama Rasulullah itu dalam Al-Quran di mana saja. Di dalam Al-Quran, nama Muhammad itu disebutkan di 4 tempat. Yang pertama di surah Ali Imran ayat 144. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul." Dan Muhammad itu hanyalah seorang utusan, seorang rasul. Sebelumnya telah datang, telah berlalu banyak rasul. Ali Imran 144. Kemudian juga disebutkan nama Muhammad dalam surah Al-Ahzab ayat 40. "Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum." Muhammad itu bukanlah salah satu dari ayah salah seorang kalian. Al-Ahzab ayat 40. Kemudian disebutkan juga di surat Muhammad ayat kedua, "Walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin." Dan orang-orang yang beriman mengerjakan amal-amal solih serta beriman dengan apa-apa yang turun kepada Muhammad. Nah, ini surat Muhammad ayat kedua. Kemudian terakhir nama Muhammad disebutkan dalam surah Al-Fat ayat 29. Ayat terakhir surat Al-Fat. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum.
Muhammad itu Rasul Allah, Muhammad itu utusan Allah, dan orang-orang yang bersama ia itu adalah orang-orang yang keras terhadap orang-orang kafir dan saling berkasih sayang sesama mereka. Nah, ini di dalam Al-Quran disebutkan nama Muhammad di 4 tempat. Ali Imran 144, Al-Ahzab ayat 40, kemudian surat Muhammad ayat 2, dan Al-Fat ayat 29. Kita sebagai umat beliau harus tahu dalam kitab suci kita di mana saja nama beliau disebutkan. Baik. Kemudian beliau juga disebut dengan Ahmad. Ahmad ini sebenarnya sifat untuk beliau. Ahmad itu artinya yang sangat terpuji, yang paling terpuji. Nama Ahmad disebutkan di dalam Al-Quran 1 kali, yaitu di surah As-Saff ayat ke-6. Di situ diceritakan Nabi Isa bercerita kepada murid-muridnya bahwasanya setelah Nabi Isa nanti akan muncul seorang rasul namanya Ahmad. Wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya, datang setelahku seorang rasul namanya Ahmad. Ini kata Nabi Isa alaihissalam. Diceritakan kepada murid-murid Nabi Isa yang dikenal dengan sebutan Hawari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nama beliau Muhammad. Beliau disebut juga dengan Ahmad, tapi Ahmad ini lebih kepada sifat. Wal-Mahi, beliau juga disebut dengan Al-Mahi. Al-Mahi itu adalah orang yang menghapus kekufuran, orang yang dengannya Allah hapus kekufuran. Wal-Hashir, beliau juga disebut dengan sifat Al-Hashir, sang pengumpul. Maksudnya apa? Nanti di hari kiamat semua manusia, umat manusia dikumpulkan di bawah apa? Di bawah diri beliau. Karena waktu itu umat manusia di hari kiamat nanti setelah mereka menunggu di padang mahsyar, mereka menginginkan supaya mereka segera diputuskan mana yang ke surga, mana yang ke neraka. Maka mereka minta kepada para nabi, dan tidak ada seorang nabi pun yang berani minta kepada Allah supaya disegerakan keputusan kecuali Rasulullah. Nah, itu makna semua orang dikumpulkan di bawah kaki beliau nanti di hari kiamat. Wal-Aqib, dia juga disebut dengan Al-Aqib, yang terakhir. Allazi laisa ba'dahu nabiyyun. Maksudnya apa? Setelah beliau tidak ada lagi seorang nabi. Tidak ada lagi seorang nabi. Kata Rasulullah, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis sahih, ya, la nabiyya min ba'di, tidak ada seorang nabi pun setelahku. Artinya apa? Siapa saja yang mengaku dia nabi atau dapat wahyu, maka apa? Dia telah mengingkari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara ucapan Rasulullah itu adalah wahyu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai Nabiur Rahmah, nabi yang melalui beliaulah Allah turunkan rahmat untuk alam semesta. Wa Nabiyut Taubah, nabi yang melalui beliaulah umat manusia kembali kepada Allah. Wa Nabiyul Malhamah, beliau juga disebut sebagai Nabi Al-Malhamah. Malhamah itu peperangan artinya. Kenapa? Karena berperang di jalan Allah pada zaman Rasulullah SAW adalah sesuatu yang disyariatkan. Sesuatu yang disyariatkan. Nah, ini sekilas tentang nama dan beberapa sifat beliau. Beliau Ibnu Abdillah, putra Abdullah. Ayah beliau bernama Abdullah. Ayah beliau bernama Abdullah. Abdullah ini menikah di umur yang belum genap 25 tahun. Jadi 24 jalan 25. Menikah dengan seorang gadis yang bernama Aminah. Mereka menikah. Kemudian ketika Aminah mengandung, Abdullah sebagaimana orang-orang Quraisy lainnya berangkat melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam. Di tengah jalan beliau sakit dan beliau meninggal dunia. Abdullah ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah ini bisa kita katakan wafat ketika berumur 25 tahun. Ketika berumur 25 tahun. Abdullah ini punya beberapa orang saudara laki-laki dan juga punya beberapa orang saudara perempuan. Nah, saudara laki-laki inilah yang dimaksud dengan paman-paman Rasulullah. Paman-paman Rasulullah. Jumlahnya ada 11 orang. Rasulullah punya 11 orang paman.
Dan ingat, yang dimaksud dengan paman di sini adalah paman dari jalur ayah. Karena orang-orang Arab itu mereka mengambil garis nasab itu dari jalur ayah, sedangkan ke bawah keturunan mengambil dari jalur anak laki-laki. Nah, Rasulullah punya banyak paman, tetapi ketika Rasulullah menjadi nabi dan rasul, hanya 4 orang paman beliau yang masih hidup. Yang pertama adalah Abu Thalib. Yang kedua bernama Abu Lahab. Yang ketiga adalah Hamzah. Yang keempat adalah Abbas. Jadi ada 4 paman Rasulullah yang masih hidup ketika Rasulullah menjadi nabi dan rasul. Dua orang beriman kepada Rasulullah, yaitu Hamzah dan Abbas. 2-nya lagi menolak beriman, Abu Lahab dan Abdul Muttalib. Kemudian mereka semua ini putra Abdul Muttalib. Abdul Muttalib inilah kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdul Muttalib inilah kakek Rasulullah yang tadi kita sebutkan. Abdul Muttalib ini pada masa hidupnya dikenal sebagai pemuka Quraisy, tokoh masyarakat Mekah. Kenapa? Karena pada zaman Abdul Muttalib kakek Rasulullah ini hidup, Abdul Muttalib atas izin Allah berhasil menemukan kembali sumur Zam-Zam. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, sumur Zam-Zam itu pertama kali muncul di zaman Nabi Ismail, zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Setelah itu sumur Zam-Zam itu, mata air Zam-Zam itu terus mengeluarkan airnya menjadi apa? Menjadi tempat persinggahan orang-orang yang melakukan perjalanan dagang. Berkembanglah kota Mekah. Sampai kemudian Nabi Ismail meninggal dunia, Nabi Ibrahim meninggal dunia. Nah, di anak cucu yang keberapa terjadi peristiwa pergolakan politik di kota Mekah. Terjadi perebutan politik di kota Mekah. Sampai akhirnya salah satu pihak yang kalah ini berbuat kerusakan, diantaranya apa? Menimbun mata air Zam-Zam. Sehingga berabad-abad lamanya mata air Zam-Zam itu tertimbun. Orang-orang Mekah nggak tahu sampai di mana lokasinya. Berabad-abad lamanya. Baru ditemukan kembali pada zaman Abdul Muttalib hidup, kakek Rasulullah hidup. Nah, ketika berhasil menemukan mata air Zam-Zam kembali, Abdul Muttalib dipandang oleh orang-orang Mekah, dihormati oleh orang-orang Quraisy. Bahkan sebagian orang menganggap Abdul Muttalib itu seperti seorang raja. Ingat, yang namanya masyarakat Mekah, masyarakat Arab, bangsa Arab itu adalah bangsa yang hidup di atas sistem kekabilahan. Yang namanya pemimpin kabilah itu seperti seorang raja, kekuasaannya itu seperti seorang raja. Bedanya dia nggak punya mahkota. Pemimpin kabilah, pemimpin suku, begitu juga Abdul Muttalib. Ya, begitu juga Abdul Muttalib. Tetapi karena jasanya menemukan mata air Zam-Zam, maka orang-orang Mekah menghormat kepada beliau, segan terhadap Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini adalah putra Hashim. Abdul Muttalib ini adalah putra Hashim. Berarti Hashim ini kakek buyut Rasulullah. Perlu kita sebutkan, Hashim ini adalah kakek buyut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hashim ini dalam sejarah Mekah dikenal sebagai orang yang pertama kali memberi contoh berdagang di 2 musim. Kalau misalnya kita baca surat Quraisy, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaib, di situ disebutkan rihlatash syita'i was-shaib. Jadi orang-orang Quraisy itu punya kebiasaan berdagang, ya, di musim asyita, di musim dingin, dan di musim panas. Jadi kalau misalnya musim panas, pergi ke Syam. Kalau musim dingin, pergi ke Yaman. Nah, yang pertama kali mencontohkan, mengadakan berdagang di 2 musim seperti itu adalah Hashim. Hashim, kakek buyut Rasulullah. Sampai di titik ini, kita dapati fakta bahwasanya Rasulullah itu bukan sembarang keturunan. Beliau memiliki nasab yang diisi oleh orang-orang terkemuka di kota Arab, di tengah-tengah bangsa Arab, di kota Mekah. Hashim ini putra Abdul Manaf. Abdul Manaf ini putra Qusay.
Jadi dalam nasab Rasulullah ada yang namanya Qusay. Qusay ini adalah tokoh pemimpin Quraisy di masa hidupnya. Kenapa? Karena Qusay lah orang Mekah yang mengumpulkan orang-orang Quraisy kembali di kota Mekah. Jadi pernah ada cerita berabad-abad lamanya suku Quraisy itu terpencar karena mereka ditekan oleh berbagai macam kelompok, situasi politik yang tidak menguntungkan. Orang-orang Quraisy, suku Quraisy tercerai-berai, mereka berpisah-pisah, mereka terpencar di Jazirah Arab. Kemudian muncullah Qusay yang kemudian berhasil menguasai kota Mekah dan kemudian mengumpulkan orang-orang Quraisy kembali di kota Mekah. Jadi orang-orang Quraisy memiliki hutang terhadap Qusay. Qusay ini kalau dihitung dia ini adalah kakek keempat Rasulullah. Nah, ini sekilas tentang nasab Rasulullah. Rasulullah namanya Muhammad, ayahnya bernama Abdullah, kemudian kakeknya bernama Abdul Muttalib, buyutnya bernama Hashim, kakek di atas buyutnya bernama Abdul Manaf, kemudian di atasnya lagi adalah Qusay, sosok yang menyatukan kembali orang-orang Quraisy. Nah, karena Rasulullah keturunan Hashim, maka Rasulullah berasal dari kabilah Bani Hashim. Ini harus kita ingat baik-baik karena orang-orang Arab itu, mereka itu hidup di atas sistem kekabilahan. Setiap orang harus punya kabilah. Setiap orang harus punya kabilah. Kabilahnya yang menjamin keselamatan setiap anggota kabilah. Kabilah Rasulullah adalah Bani Hashim. Sehingga di belakang nama Rasulullah ada Al-Hashimi, ada sebutan Al-Hashimi. Nah, sekarang ada pertanyaan. Dari tadi disebutkan istilah Quraisy, suku Quraisy. Siapa yang dimaksud dengan Quraisy? Ini pertanyaannya. Siapa yang dimaksud dengan Quraisy? Quraisy itu adalah istilah untuk setiap orang Arab yang keturunan Fihr bin Malik. Jadi ada salah seorang kakek moyang mereka itu namanya Fihr bin Malik. Setiap orang Arab yang dalam nasabnya ada nama Fihr bin Malik, Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fihr bin Malik, maka dia ini adalah orang Quraisy. Dia ini anggota suku Quraisy. Kita katakan seperti ini, kenapa? Karena tidak setiap orang Arab itu suku Quraisy. Contoh, tidak setiap sahabat itu suku Quraisy. Misalnya Bilal bin Rabah, misalnya Ibnu Mas'ud, misalnya Anas bin Malik. Mereka bukan orang Quraisy, tapi mereka sahabat Rasulullah. Jadi ini tolong dipahami baik-baik. Yang disebut dengan Quraisy itu adalah setiap orang Arab yang dia ini keturunan Fihr bin Malik. Nah itulah, dia ini orang Quraisy. Suku Quraisy ini adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Mereka adalah orang yang berhak mengurus kota Mekah beserta urusan Ka'bah dan jamaah haji. Nah, ini terkait dengan istilah Quraisy. Ini terkait dengan istilah Quraisy. Setiap orang yang dalam nasabnya ada nama Fihr bin Malik. Nah, nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersambung kepada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Ya, tersambung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam melalui Nabi Ismail alaihissalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu nasabnya dengan nasab nabi-nabi dari kalangan Bani Israel itu pada Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim punya dua orang putra yang menjadi nabi. Pertama Nabi Ishak, yang kedua Nabi Ismail. Nabi Ishak dari keturunannya muncul nabi-nabi Bani Israel yang banyak. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, bahkan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian juga ada Nabi Yakub, Nabi Yusuf, banyak. Sementara dari putra yang bernama Ismail, yang menjadi nabi hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya satu. Tetapi kata para ulama, meskipun satu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lah nabi yang paling besar.
Nabi yang paling mulia, Nabi yang nanti di hari kiamat akan memimpin umat manusia memohon kepada Allah agar disegerakan putusan mana yang ke surga, mana yang ke neraka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini terkait nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ummuhu, kemudian berlanjut kita kepada ibu beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibunya bernama Aminah. Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Murrah. Baik. Ini ibu beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah, kakek Rasulullah dari jalur ayah bernama Abdul Muttalib. Bernama Abdul Muttalib. Kita lanjutkan. Wa wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal Itsnain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin. Rasulullah dilahirkan pada hari Senin. Dan ini berdasarkan keterangan dari Rasulullah langsung. Dalam satu hadis sahih, ketika Rasulullah ditanya oleh seorang badui tentang saum di hari Senin, saum sunnah di hari Senin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Hari Senin itu adalah hari yang aku dilahirkan padanya. Jadi jelas Rasulullah sendiri mengatakan beliau lahir di hari Senin. Min Rabiul Awal. Bulannya bulan Rabiul Awal. Bulannya bulan Rabiul Awal. Wa dzalika amul fil. Dan semua itu terjadi, lahirnya Rasulullah di hari Senin di bulan Rabiul Awal itu di tahun gajah. Di tahun gajah. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Disebut dengan tahun gajah pertama karena memang orang-orang Arab mereka tuh nggak punya yang namanya tahun, nggak punya yang namanya penanggalan. Penanggalan itu maksudnya kalender. Mereka nggak punya kalender. Orang Romawi punya hitungan tahun, orang Cina punya hitungan tahun. Begitu juga orang India, orang Persia, mereka punya hitungan tahun. Sekarang tahun sekian, sekian tahun sekian. Orang-orang Arab dari dulu nggak punya. Sehingga mereka menandai kelahiran seseorang, kejadian itu berdasarkan apa? Peristiwa-peristiwa besar. Nah, ketika Rasulullah lahir sekitar 50 hari dari datangnya tentara bergajah. Waktu itu ada tentara bergajah dipimpin oleh Abroha. Siapa Abroha? Abroha ini adalah gubernur yang berkedudukan di Yaman. Jadi waktu itu Yaman menjadi negeri jajahan kerajaan Habasyah. Nah, Abroha ingin supaya Ka'bah dihancurkan. Dengan dihancurkan Ka'bah, harapannya orang-orang Arab masuk ke dalam agamanya. Abroha ini agamanya agama Kristen. Agamanya adalah agama Kristen. Pengen orang-orang Arab itu masuk ke dalam agama Kristen, datang ke dalam gereja yang dibangun di ibu kota Yaman. Ibu kota Yaman waktu itu Son'a. Nah, pergi ke sana hendak menghancurkan Ka'bah sambil membawa tentara berjumlah 60.000 orang. Tentara yang banyak ini diperkuat oleh beberapa ekor gajah. Disebutkan ada 12 ekor gajah. Yang gajah-gajah ini dibawa langsung dari Afrika. Gajah terbesarnya bernama Mahmud. Nah, gajah-gajah ini dibawa serta ke Mekah supaya apa? Merobohkan Ka'bah. Dan kita tahu cerita berikutnya bagaimana. Belum sampai ke Ka'bah, baru sampai ke perbatasan kota Mekah, Allah kirimkan kawanan burung yang masing-masing burung membawa 3 bongkah batu dari neraka. Orang-orang banyak menilai burung tersebut bernama burung ababil. Padahal sebenarnya ababil itu istilah dalam bahasa Arab untuk burung-burung atau kawanan hewan yang datang secara apa? Bergerombol. Ya kalau misalnya burung datangnya satu nggak akan disebut ababil. Tapi kalau datangnya banyak rame-rame, ya. Nah itu disebutnya apa? Ababil dalam bahasa Arab. Memang sebagian ulama mengatakan ababil itu nama burungnya. Tetapi yang kita dapati keterangannya dari kitab sirah, jenis burungnya itu burung alap-alap.
burung alap-alap. Kemudian datang bergerombol, rame-rame, banyakan, maka disebut dalam istilah Arab itu ababil. Setiap ekor burung, setiap satu burung membawa 3 bongkah batu, yang batu-batu ini dijatuhkan ke atas tentara bergajah, musnah mereka. Nah, kejadian ini terjadi pada bulan Muharram. 50 hari berlalu lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita katakan seperti ini untuk apa? Untuk menandai bahwasanya dulu orang-orang Arab itu seperti itu. Kejadian apa yang terjadi di tahun itu disebut dengan namanya. Ada tentara bergajah disebut dengan tahun bergajah, tahun gajah. Nah, sebagian ulama mereka mencari tahu tahun gajah ini kalau dikonversikan ke tahun Masehi itu bertepatan dengan tahun berapa? Ada seorang ulama India namanya Al-Mansur Furi. Al-Mansur Furi. Al-Mansur Furi ini menguasai ilmu falak. Beliau mencari, menghitung, mengonversi tahun gajah itu dengan tahun Masehi menggunakan ilmu falak. Dan beliau mendapati ternyata tahun gajah itu bertepatan dengan tahun 571 Masehi. 571 Masehi. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan adalah Rasulullah SAW sama sekali tidak menyebutkan kapan tanggalnya. Nah, para ulama ahli sirah, ahli tarikh mereka berbeda pendapat tentang tanggal berapa Rasulullah lahir. Sampai menjadi sekian pendapat. Ada yang mengatakan Rasulullah itu lahir tanggal 2 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan lahir tanggal 8 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan lahir tanggal 9 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan lahir tanggal 10 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, orang-orang yang ada di negeri kita dulu, mereka bapak-bapak kita dulu, kakek-kakek kita dulu itu, mereka mengambil pendapat yang mengatakan Rasulullah itu lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi ingat, ini salah satu pendapat. Ada banyak pendapat lainnya. Tapi yang jelas Rasulullah SAW lahir di hari Senin di bulan Rabiul Awal di tahun gajah. Ya. Ketika Rasulullah SAW lahir, pada waktu itu mata abuhu wa huwa hamlun. Ayah beliau sudah meninggal dunia. Waktu itu Rasulullah masih dalam kandungan ibunya. Masih dalam kandungan ibunya. Rasulullah lahir ya. Dalam kondisi ayahnya sudah tidak ada lagi. Ketika ibu beliau Aminah lahir, pada waktu itu yang membantu proses persalinan adalah seorang wanita yang bernama Asy-Syifa. Ini jarang disebutin di buku-buku Sirah Nabawiyah. Di buku-buku sejarah jarang sebutin. Jadi persalinan Rasulullah, Aminah melahirkan Rasulullah itu dibantu oleh seorang wanita yang bernama Asy-Syifa. Asy-Syifa ini berarti nama historis. Siapa Asy-Syifa? Asy-Syifa ini nantinya dikenal sebagai ibu sahabat Abdurrahman bin Auf. Bapak-bapak mungkin pernah dengar nama Abdurrahman bin Auf, ya. Salah satu sahabat Rasulullah yang berprofesi sebagai pedagang dan sukses dagangnya. Abdurrahman bin Auf. Ibunya bernama Asy-Syifa. Ibunya ini membantu proses persalinan Rasulullah. Lahir, kemudian dibawa kepada Abdul Muthalib, kakek Rasulullah, dikasih nama dengan Muhammad. Setelah itu Rasulullah SAW disusui oleh seorang wanita yang bernama Thuwaibah. Siapa Thuwaibah? Thuwaibah ini adalah bekas budak Abu Lahab. Bekas budak Abu Lahab. Jadi Abu Lahab sebagai salah seorang paman Rasulullah waktu itu bergembira dengan lahirnya Muhammad, dengan lahirnya Rasulullah. Bentuk kegembiraan itu, ya, itu diwujudkan dengan apa? Dengan membebaskan salah seorang budaknya, disuruh untuk apa? Menyusui keponakannya itu. Disusui oleh Thuwaibah. Ya, disusui oleh Thuwaibah. Dan ingat, wanita-wanita Mekah mereka memang biasanya menyusukan bayi-bayi mereka itu ke orang lain, ya, ke orang lain. Nah, dan ini terbukti setelah disusui oleh Thuwaibah sekitar 7 atau sekian hari. Setelah itu bayi yang bernama Muhammad ini diserahkan kepada seorang wanita yang bernama Halimah.
usturdialahu fi Bani Sa'ad. Ya. Fa'ardoathu Halimah As-Sa'diyah. Jadi waktu itu datang sekelompok wanita dari Bani Sa'ad, dari kampung Bani Sa'ad. Kampung Bani Sa'ad ini di pedalaman Arab. Mereka datang ke kota Mekah menawarkan diri untuk menyusui bayi-bayi yang lahir pada waktu itu. Dan memang orang-orang Mekah, mereka itu punya kebiasaan menitipkan bayi-bayi mereka ke wanita-wanita dari pedalaman untuk disusui. Kenapa? Alasannya ada banyak. Kita sebutin dua saja. Yang pertama, mereka ingin anak-anak bayi mereka itu sejak dini itu sudah menghirup udara pedesaan, udara pedalaman. Mereka ingin anak bayi mereka itu tumbuh kuat di udara yang masih segar. Ini pertama. Dan karena itu mereka titipkan kepada wanita-wanita yang datang menawarkan diri dari pedalaman Arab. Kemudian yang kedua, alasan mereka seperti itu adalah supaya si anak bayi dari kecil sudah terbiasa mendengar ucapan-ucapan berbahasa Arab yang masih fasih, yang masih asli. Kenapa? Karena yang namanya bahasa satu kaum itu rusaknya di kota besar. Mekah kota besar. Ke sana setiap tahun berbagai macam kabilah, berbagai macam suku. Mereka masing-masing membawa bahasa dan gaya berbahasa, sehingga bahasa Arab yang ada di Mekah itu rusak, kepengaruh dengan logat, gaya, ya. Kemudian cara bicara orang-orang yang datang ke Mekah. Nah, dengan bayi-bayi mereka dititipin ke pedalaman, diharapkan si bayi dari kecil itu sudah biasa mendengarkan bahasa Arab yang masih murni, bahasa Arab yang masih fasih. Dua alasan inilah yang membuat wanita-wanita Mekah menitipkan bayi-bayi mereka kepada wanita-wanita dari kalangan pedalaman Arab. Dan biasanya wanita-wanita yang menawarkan diri untuk menyusui bayi-bayi tersebut akan dikasih upah. Setiap 6 bulan mereka akan datang ke kota Mekah. Misalnya mereka hari ini dititipin bayi, kemudian setelah itu mereka susui di kampung halaman mereka. Nah, setiap 6 bulan mereka datang ke Mekah untuk diperlihatkan bayinya itu kepada orang tua si bayi. Anaknya sehat, anaknya begini perkembangannya, sampai kemudian si bayi berumur 2 tahun. Sampai kemudian si bayi berumur 2 tahun. Nah, ketika 2 tahun atau menjelang 2 tahun, si bayi kemudian disapih. Setelah disapi, bayi dikembalikan kepada orang tuanya. Dan selesailah masa persusuan. Orang-orang Arab itu dulu itu mereka itu biasa menyusui bayi sampai umur 2 tahun. 2 tahun dia harus disapih. Si bayi harus disapih. Nah, Rasulullah SAW pada waktu itu dititipkan kepada Halimah As-Sa'diyah, wanita dari kalangan pedalaman Arab. Kenapa Halimah? Halimah yang menyusui Rasulullah, beliau waktu itu mendapati ternyata banyak orang-orang Mekah yang menolak diri Halimah. Jadi Halimah ini sosoknya ini seorang wanita kurus, kemudian datang bersama suami ke kota Mekah naik hewan tunggangan yang jalannya paling lambat. Mereka ini punya bayi, bayinya ini nangis terus. Kenapa? Karena Halimah ini orangnya kurus, air susunya itu sedikit. Nah, ketika datang menawarkan diri bersama teman-temannya dari rumah ke rumah yang punya bayi di kota Mekah, kebanyakan orang tua di Mekah mereka nggak mau. Mereka lebih baik memilih wanita lainnya yang lebih gemuk, yang lebih subur. Halimah ini kurus penampilannya. Mereka nggak mau kepada Halimah. Halimah mencari dari rumah ke rumah, ternyata ditolak, selalu ditolak. Sampai tidak ada lagi bayi yang tersisa di kota Mekah kecuali Rasulullah, kecuali Muhammad SAW. Kenapa tinggal Rasulullah saja? Jawabannya, karena wanita-wanita yang datang bersama Halimah mereka nggak mau menyusui Rasulullah. Alasan mereka, Rasulullah ini anak yatim, bapaknya nggak ada. Terus nanti mereka dibayar, diupah dengan apa? Jadi karena faktor itu mereka menolak menyusui Rasulullah. Nah, akhirnya apa? Nggak ada yang mau menyusui Rasulullah. Halimah
nggak ada yang mau nitipin bayi kepada dirinya, karena apa? Kondisi fisiknya begitu. Nah, sampai akhirnya apa? Ketika teman-temannya sudah siap-siap mau pulang, tinggal Halimah sendiri yang nggak menggendong bayi, kecuali bayinya, maka Halimah memaksa kepada suaminya, suami Halimah namanya Harith, supaya ambil saja bayi yatim itu. Aku nggak mau pulang ke kampung tanpa membawa bayi orang Mekah satupun. Akhirnya dibawalah Rasulullah. Berarti apa? Secara terpaksa. Tetapi apa? Ternyata ketika Rasulullah diambil, digendong, kemudian mulai disusui, pada saat itulah berkah Allah turunkan kepada Halimah dan keluarga. Air susunya yang tadi sedikit tiba-tiba banyak, sehingga bisa mengenyangkan Rasulullah, bisa juga mengenyangkan bayinya, bayi Halimah. Kemudian setelah itu, dalam perjalanan pulang, hewan tunggangan mereka, hewan tunggangan Halimah adalah seekor keledai betina. Itu bisa berjalan dengan lancar, enggak lambat. Bahkan mereka bisa menyusul rombongan wanita yang lebih duluan. Kemudian sesampainya di rumah, mereka mendapati hewan-hewan ternak mereka mau makan. Hewan-hewan ternak mereka menghasilkan susu yang banyak. Yang ini berbeda dengan orang-orang yang ada di kampung itu. Intinya apa? Ketika Halimah memungut bayi itu, menggendong bayi itu, Allah turunkan berkah kepada Halimah dan orang-orang di sekitarnya. Keluarga Halimah. Halimah As-Sa'diyah. Biasanya orang-orang kita nyebutinnya apa? Halimatus Sa'diyah. Nah, Rasulullah SAW disusui oleh Halimah sampai umur 2 tahun. Tapi ternyata Halimah, beliau betul-betul sayang kepada bayi ini. Jadi ketika menjelang hari harus diserahkan kepada Aminah, Halimah merasa berat dan sedih yang sangat. Ketika datang kepada Aminah di kota Mekah, Halimah betul-betul memohon kepada Aminah supaya bayi ini boleh dibawa pulang kembali ke kampung Halimah. Kata Halimah, aku khawatir bayi ini akan terkena wabah penyakit di Mekah. Karena yang namanya kota besar itu biasanya tempat mulainya wabah penyakit. Kota besar waktu itu kayak Mekah, itu tempat berkembangnya penyakit dan mewabah. Beda sama kampung, beda sama desa-desa, enggak. Di kota tuh biasanya seperti itu, muncul wabah di kota, habis itu menyebar ke tempat-tempat lainnya. Nah, Halimah bilang, aku nggak mau bayi ini terkena wabah penyakit di kota ini. Sementara kota ini adalah kota yang banyak dikunjungi orang dari berbagai tempat. Maka Aminah pun menyerahkan kembali Rasulullah kepada Halimah untuk apa? Dirawat di kampung Halimah. Tinggallah kemudian Rasulullah di kampung Halimah. Dirawat oleh Halimah umur 3 tahun, umur 4 tahun. Rasulullah tumbuh besar bersama anak-anak Halimah. Nah, Halimah waktu itu punya beberapa ekor hewan ternak. Di sanalah pertama kalinya Rasulullah beliau menggembalakan kambing. Sampai kemudian Rasul menginjak umur 4 tahun. Rasulullah menginjak umur 4 tahun, terjadilah satu peristiwa besar. Apa itu? Syaqqa an fuadihi hunaka. Ketika Rasulullah berumur 4 tahun, dan sedang bermain-main bersama anak-anak Halimah sambil mereka menunggui kambing-kambing gembalaan mereka, tiba-tiba Rasulullah didatangi oleh 2 orang laki-laki. 2 orang laki-laki ini mengenakan pakaian berwarna putih-putih. 2 orang laki-laki ini tanpa banyak omong langsung menghampiri Rasulullah yang masih kecil, langsung dibaringkan Rasulullah di atas tanah. Baju beliau dibuka. Setelah itu salah seorang laki-laki ini membelah dada kiri Rasulullah. Semua kejadian ini berlangsung di hadapan anak-anak Halimah, sehingga bisa dibayangkan anak-anak Halimah mereka ketakutan dan mereka berlarian mencari ibu mereka, melapor kepada ibu mereka, Muhammad qad kutil, Muhammad qad kutil. Artinya Muhammad sudah dibunuh, Muhammad sudah dibunuh. Karena memang dibelah dada kirinya. Nah, yang tidak diketahui oleh anak-anak Halimah, juga oleh Halimah adalah 2 laki-laki tadi itu tidak lain dari 2 malaikat yang atas izin Allah menjelma menjadi 2 orang laki-laki dari kalangan manusia. Salah satu di antara mereka adalah Jibril. Mereka mendapatkan tugas dari Allah untuk apa? Membersihkan jantung Rasulullah.
Jadi dibelek dada kiri, diambil jantung Rasulullah, diangkat, dimasukkan ke dalam bejana, dicuci, dihilangkan bagian-bagian yang sifatnya syaitoniyah. Karena pada jantunglah semua bisikan-bisikan setan itu datang kepada kita. Jadi kalau setan membisiki kita itu bukan lewat kuping, tapi apa? Lewat semacam saluran yang ada di punggung kita, langsung ke jantung. Makanya ketika terjadi perang antara al-haq dan al-batil pada diri seseorang, yang berdebar itu jantung, yang gak tenang itu jantung. Yang satu ada bisikan, datang ke pengajian, datang ke kajian. Yang satu udahlah kapan-kapan aja, ustadznya si ini kok, bukan si itu, minggu depan aja kita datang. Nah, itu perang batin itu terjadi di mana? Di jantung. Karena memang disitulah semua bisikan itu dimasukkan. Dibelak jantung Rasulullah, dicuci jantung Rasulullah sampai bersih, dihilangkan bagian-bagian syaitoniyahnya, setelah itu dimasukkan kembali, dijahit. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sudah tinggal di Madinah, aku pernah melihat bekas jahitan yang ada di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah dicuci, dibersihkan, dimasukkan lagi ke dalam, dijahit kembali. Nah, sampai di sini kemungkinan besar banyak orang nggak akan percaya, oh ini mah cerita-cerita dongeng. Kita kasih tahu yang melakukannya adalah malaikat. Di antaranya adalah Jibril. Malaikat bukan manusia. Malaikat Allah beri kemampuan yang itu tidak bisa ditandingi oleh manusia. Di zaman ketika yang namanya operasi itu belum menjadi sesuatu yang lumrah. Itu terjadi atas izin Allah. Itu terjadi atas izin Allah. Setelah dimasukkan, dijahit di bagian belakang punggung Rasulullah sebelah kiri sejajar sama jantung, dikasih segel. Segel ini dalam bahasa Arab istilahnya tuh khotam. Istilahnya tuh apa? Khotam. Berupa jendolan ya, seukuran telur burung puyuh atau seukuran telur burung merpati. Teksturnya lunak. Kemudian modelnya itu kayak daging tumbuh. Terus kalau misalnya ditekan, dia itu kayak kelenjar. Jadi enggak kayak bisul. Kalau bisul kan kalau ditekan kan keras, kaku. Ini enggak, ini bisa ditekan-tekan, bisa digoyang-goyang. Nah, itu segelnya ditaruh di belakang sejajar dengan jantung. Kata para ulama, sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, khotam atau segel itulah yang menjadi penutup jalur masuknya bisikan setan kepada diri Rasulullah. Ingat, setiap manusia itu ada korinnya, ada setan yang membisikkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, yang mengajak kepada maksiat, yang mengajak kepada dosa. Setiap orang pada diri Rasulullah, akses masuknya itu ditutup. Akses masuknya itu ditutup. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala sejak jauh-jauh hari telah menyiapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok rasul akhir zaman. Manusia yang akan mengemban misi yang sangat besar. Jadi apa? Penjagaan Allah terhadap Rasulullah sudah berlangsung sejak Rasulullah masih kecil, masih balita. Nah, singkat cerita, dua orang tadi pergi, Rasulullah ditinggal sendiri, duduk dalam keadaan pucat. Barulah datang Halimah dan anak-anaknya. Mereka ketakutan, mereka panik. Mereka datang mendapati Rasulullah bermuka pucat, ditanya, ada apa gerangan barusan? Setelah diceritain begini-begitunya, Halimah menjadi takut. Halimah kemudian bersama suami membawa segera Rasulullah pulang ke kota Mekah, diserahkan kepada Aminah. Khawatir terjadi apa-apa lagi dengan Rasulullah. Sementara Halimah betul-betul mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini bisa kita simpulkan Rasulullah mulai hidup dan tinggal kembali bersama ibunda beliau ketika berumur 4 tahun. Dan itu enggak lama. Ketika Rasulullah berumur 6 tahun, ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Meninggal dunia dalam perjalanan pulang dari kota Madinah.
Jadi waktu itu ketika Rasul berumur 6 tahun, Aminah ingin membawa Rasulullah berkenalan dengan kerabat-kerabat Rasulullah yang ada di Madinah, karena belum pernah sama sekali. Akhirnya dibawa, berangkat dari Mekah ke Madinah. Madinah waktu itu masih bernama Yathrib. Setelah mengunjungi kerabat-kerabat beliau yang ada di Madinah, Rasulullah pulang. Rasulullah, ibu beliau, kemudian budak beliau, dan Abdul Muttalib. Nyampe di daerah yang bernama Al-Abwa. Di sanalah Aminah sakit dan kemudian meninggal dunia. Nah, ini ketika Rasulullah berumur 6 tahun. Dengan demikian, Rasulullah SAW beliau tidak punya ayah dan ibu lagi ketika berumur 6 tahun. Maka dengan wafatnya ibunda beliau, Rasulullah pun kemudian diambil dan diasuh oleh kakek beliau Abdul Muttalib. Diasuh dan diambil oleh Abdul Muttalib secara langsung. Sejak saat itu Rasulullah SAW dirawat oleh Abdul Muttalib. Dan Rasulullah yang waktu itu masih berumur 6 tahun atau 7 tahun segera menjadi cucu kesayangan Abdul Muttalib. Tadi sudah kita sebutin, Abdul Muttalib ini punya banyak putra dan punya banyak putri. Putra-putra Abdul Muttalib ini masing-masing punya anak. Artinya apa? Cucu Abdul Muttalib itu banyak. Tetapi yang paling disayang oleh Abdul Muttalib adalah Rasulullah Muhammad SAW. Sampai-sampai saking sayangnya Abdul Muttalib terhadap cucunya, Rasulullah itu nggak diizinin untuk apa? Pergi keluar dari kota Mekah. Gak boleh dibawa keluar dari kota Mekah. Dan ini terus berlangsung sampai kemudian Rasulullah berumur 8 tahun. Ketika Rasulullah berumur 8 tahun, kakek beliau meninggal dunia juga. Sehingga sekarang Rasulullah kehilangan sosok-sosok yang menyayangi beliau. Ayah, ibu, kemudian kakek beliau. Dan memang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kita sering dapati yang namanya seorang kakek itu jauh lebih sayang kepada cucunya daripada ke anak sendiri. Ya. Cucunya pengen minta beliin ini, dibeliin. Padahal orang tuanya sudah ngelarang, nggak boleh. Cucunya minta dibeliin gadget, dibeliin. Padahal orang tuanya sudah ada protes-protes, nggak boleh, tetap dibeliin. Karena memang seorang kakek itu punya naluri kasih sayang jauh, ya. Jauh lebih besar kepada cucunya, kakek, nenek. Nah, seperti itu Abdul Muttalib. Sayangnya kepada Rasulullah betul-betul luar biasa. Nah, sebelum meninggal dunia, Abdul Muttalib berpesan kepada salah satu paman Rasulullah, yaitu Abu Thalib. Jadi kita sebutin salah satu putra Abdul Muttalib adalah Abu Thalib. Berpesan kepada Abu Thalib supaya kalau Abdul Muttalib meninggal dunia, hendaknya yang merawat Muhammad adalah engkau, Abu Thalib. Nah, kenapa Abu Thalib? Kenapa enggak Abu Lahab? Kenapa enggak paman-paman Rasul lainnya? Kenapa harus Abu Thalib? Jawabannya karena Abu Thalib ini adalah saudara seayah seibu dengan ayah Rasulullah. Jadi ayah Rasulullah itu Abdullah, sama-sama seayah seibu dengan Abu Thalib. Sama-sama seayah seibu dengan Abu Thalib. Nah, ini alasannya. Maka setelah Abdul Muttalib meninggal dunia, yang merawat Rasulullah adalah paman Rasulullah yang bernama Abu Thalib. Baik. Sampai segini udah kelamaan. Sudah jam 4. Kalau di sini jam 4.45. Sampai jam 5 aja. Baik, kita lanjutin. Abu Thalib, paman Rasulullah, adalah seorang pedagang. Tetapi berbeda dengan para pedagang lainnya, Abu Thalib ini dalam perniagaannya ini kurang berhasil. Sehingga Abu Thalib ini hidup dalam kemiskinan.
dalam kesederhanaan. Nah, pada kondisi seperti itu, Rasulullah SAW melihat Abu Thalib ini punya banyak anak, kemudian ekonominya pas-pasan, meskipun seorang pedagang. Maka ketika Rasulullah diambil oleh Abu Thalib untuk diasuh di rumah tangga Abu Thalib, Rasulullah SAW berusaha kuat untuk tidak merepoti paman beliau. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan ini seiring bertambah umur beliau, beliau mencari penduduk-penduduk Mekah yang mau hewan-hewan ternaknya digembalakan sama Rasulullah. Digembalakan sama Rasulullah SAW. Maka pada waktu itu Rasulullah mencari penduduk Mekah yang mau menitipkan hewan-hewan ternaknya kepada Rasulullah, supaya dibawa ke padang gembalaan setiap hari. Yang dari situ kemudian Rasulullah mendapatkan upah. Upahnya itu berupa beberapa koin mata uang emas. Yang dengan uang emas itu Rasulullah bisa mengurangi beban hidup Abu Thalib. Jadi kesadaran seperti itu sudah tumbuh pada diri Rasulullah ketika Rasulullah tinggal bersama Abu Thalib. Maka Rasulullah pun mulai menggembalakan kambing milik orang-orang Mekah. Kata Rasulullah SAW terkait dengan pekerjaannya ini, "Ma min nabiyyin illa ra'al ghanama." Tidaklah ada seorang nabi, kata Rasulullah, kecuali dia pernah menggembalakan kambing. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tidak ada seorang nabi pun diutus di muka bumi ini oleh Allah kecuali dia pernah menggembalakan kambing. Nabi apapun itu, nabi siapapun itu, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum kita lanjutin, ada sedikit catatan. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Ini kejadiannya waktu sudah di Madinah. Rasulullah sudah tinggal di Madinah. Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah, ada berapa nabi yang pernah Allah utus di muka bumi ini? Kata Rasulullah SAW, Allah mengutus sebanyak 124.000 nabi. Ingat, 124.000 nabi. Kemudian Abu Dzar bertanya lagi, kalau Rasul berapa banyak yang Allah utus? Kata Rasulullah SAW, Rasul yang Allah utus itu, yang Allah angkat itu ada sebanyak 315 orang. Apa maksudnya? Dari jumlah 124.000 orang nabi yang Allah pilih menjadi Rasul itu hanya 315 orang. 315 orang. Nah, tidak setiap nabi itu Rasul, tetapi setiap Rasul sudah pasti nabi. Secara sederhana kita katakan, yang namanya Rasul itu adalah nabi yang punya tugas khusus, yang mengemban tugas khusus. Dan biasanya yang namanya Rasul diutus di tengah-tengah umat yang sudah menyimpang dari jalan Allah. Nabi yang pertama adalah Nabi Adam, insya Allah semuanya tahu. Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad, pasti tahu. Tetapi Rasul yang pertama itu bukan Nabi Adam. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh. Kenapa? Karena di zaman Nabi Nuh lah pertama kali terjadi kesyirikan. Disebutkan oleh Ibnu Abbas dalam satu hadis yang terkenal, dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh ada 10 generasi, semuanya berada di atas tauhid. Mereka semuanya menyembah Allah, meskipun mereka bermaksiat, tapi tetap dalam hal ibadah mereka menyembah Allah. Hanya kepada Allah mempersembahkan ibadah-ibadah mereka. Di zaman Nabi Nuh mulai muncul orang-orang yang menyembah selain Allah. Bisa dibaca di surat Nuh. Di waktu itu ada sebanyak 5 berhala yang mereka sembah. Namanya Wat, Suwa, Ya'uq, Nasr.
Ada 5 nama berhala yang disembah oleh orang-orang di zaman Nabi Nuh. Makanya pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Nuh yang awalnya hanya seorang nabi menjadi rasul. Tugasnya apa? Tugasnya adalah mengembalikan umat pada waktu itu yang melakukan kesyirikan kembali menyembah Allah saja. Dan inilah tugas seorang rasul. Allah Ta'ala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut." Dan tidaklah kami utus seorang rasul, dan tidaklah walaqad ba'atsna, dan sungguh telah kami utus di setiap umat rasul. Untuk apa? An ibudullaha, mengajak, menyeru, sembahlah oleh kalian Allah saja. Wajtanibut taghut, dan tinggalkan oleh kalian para taghut. Taghut itu adalah iblis dan para pengikutnya. Dan memang tidak ada dosa yang bisa membuat kekal seorang manusia, seorang muslim di neraka kecuali apa? Dosa syirik. Sehingga iblis dan yang mengikutinya dari kalangan jin atau dari kalangan manusia, mereka berusaha gimana supaya anak cucu Adam itu melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena kalau sudah melakukan kesyirikan kemudian meninggal dunia dan belum bertobat dari kesyirikannya itu, maka dia akan apa? Kekal di neraka, menemani iblis. Ingat, iblis sudah bersumpah akan menarik anak cucu Adam masuk ke dalam neraka. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang kekal di dalam neraka itu ya, ketika apa? Ketika seseorang dia mengerjakan kesyirikan. Seorang muslim mengerjakan kesyirikan, meninggal dunia, nauzubillah, dan belum bertobat, dia akan kekal di dalam neraka. Sehingga diangkatlah Nabi Nuh, dipilihlah Nabi Nuh menjadi seorang rasul, mengajak umatnya kembali bertauhid, meninggalkan berhala-berhala, hanya menyembah Allah saja. Hanya menyembah Allah saja. Tapi ingat, dengan cerita demikian bukan berarti kalau gitu nggak apa-apa dong kita maksiat. Enggak juga. Yang namanya maksiat satu akan mengantarkan kepada maksiat berikutnya. Maksiat berikutnya mengantarkan kepada maksiat berikutnya. Dari yang kecil menjadi sedang, sedang menjadi besar, terus begitu sampai nanti ujungnya apa? Maksiat yang paling besar, yaitu apa? Kesyirikan. Dan banyak hal-hal yang mengantarkan kita kepada kesyirikan di hari ini, di zaman ini. Nah, kembali ke bahasan, Rasul pertama itu adalah Nabi Nuh. Karena di zaman Nabi Nuh lah terjadi pertama kalinya terjadi kesyirikan. Setelah itu diutus rasul-rasul berikutnya, dan rasul-rasul berikutnya diutus ke tengah umat-umat untuk mengembalikan mereka kembali kepada jalan Allah. Jalan Allah itu adalah beribadah hanya kepada Allah saja. Rasul terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kembali ke cerita, setiap nabi itu pernah menggembalakan kambing. Siapapun nabinya, mau Nabi Adam atau bahkan nabi yang paling kaya, Nabi Sulaiman, ya, pernah menggembalakan kambing. Dari mana kita tahu fakta ini? Dari sabda Rasulullah yang tadi diucapkan oleh beliau. Ma min nabiyyin illa ra'al ghanama. Tidaklah ada seorang nabi kecuali pernah menggembalakan kambing. Nah, itu yang Rasul lakukan pada waktu itu untuk membantu mengurangi beban Abu Thalib. Dan memang Abu Thalib ternyata merasakan ada keberkahan yang turun kepada dirinya dan keluarganya ketika mengasuh Rasulullah. Yang tadinya sebelum merawat dan mengasuh Rasulullah, makanan mereka sekeluarga itu nggak cukup. Setelah mengambil Rasulullah merawat di dalam rumahnya, makanan mereka menjadi cukup semuanya. Untuk satu keluarga, cukup, nggak kekurangan lagi. Dari situ timbul rasa sayang yang besar pada diri Abu Thalib terhadap keponakannya ini. Sampai-sampai Abu Thalib gak bisa berpisah dengan Rasulullah, gak bisa membiarkan Rasulullah tinggal di kota Mekah. Dan ini kejadian ketika Rasulullah SAW berumur 12 tahun. Abu Thalib sedang bersiap-siap hendak berangkat ke Syam. Berangkat ke Syam dari Mekah
itu bisa menghabiskan waktu 1 bulan. Karena jaraknya itu sekitar 900 km lebih dari Mekah ke Syam. Nah, ketika hendak berangkat, ternyata Rasulullah SAW yang waktu itu masih berumur 12 tahun. Berarti kalau sekarang kayak anak kelas 6 SD, masih 12 tahun, memohon kepada Abu Thalib supaya diajak serta. Abu Thalib awalnya nggak mau, tetapi akhirnya berpikir ulang dan kemudian apa? Nggak tega meninggalkan Rasulullah yang 12 tahun itu di Mekah tanpa dirinya. Sehingga apa? Diajaklah Rasulullah SAW. Maka dibawalah oleh Abu Thalib menuju Syam dalam rombongan dagang pada waktu itu. Melewati gurun pasir, melewati panas terik dan dinginnya malam, akhirnya mereka sampai ke kota Busra. Busra ini nama satu kota di Syam, yang kalau pedagang-pedagang Arab itu datang dari tempat mereka ke Syam, kota yang pertama kali dimasuki itu adalah kota Busra. Nyampe di kota Busra, ternyata waktu itu rombongan dagang Abu Thalib ini diperhatikan oleh seorang rohib. Rohib ini istilah untuk ulama agama Nasrani. Jadi dulu bahasa Arabnya ulama untuk ulama agama Nasrani itu rahib. Diserap ke dalam bahasa Indonesia, rahib ini bergeser maknanya, bukan lagi ulama, tetapi apa? Orang yang rajin ibadah dari kalangan agama-agama tertentu. Dulu itu artinya ulama. Ada seorang rahib Nasrani namanya Bahiro. Bahiro ini memperhatikan rombongan dagang ini dari jauh. Rombongan dagang ini pertama kali dilihat itu sampai tiba di dekat rumahnya Bahiro, tidak tersentuh sama sekali sama jilatan sinar matahari. Kenapa? Karena selalu ada awan yang menghalangi antara sinar matahari dan mereka. Ketika rombongan dagang itu beristirahat di bawah pohon, Bahiro memperhatikan dahan-dahan pepohonan itu merunduk, memberikan semacam tempat berteduh untuk mereka. Bahiro menjadi tertarik. Bahiro merasa ada sesuatu yang istimewa pada rombongan dagang ini, maka mereka semuanya diundang oleh Bahiro, dijamu oleh Bahiro. Padahal Bahiro Bahiro itu keseringannya tidak pernah mengundang orang ke dalam tempatnya untuk dijamu, untuk disambut. Nah, mereka ini diundang, dijamu oleh Bahiro. Setelah makan, setelah mereka istirahat, akhirnya Bahiro melihat sosok Rasulullah yang masih berumur 12 tahun itu. Oleh Bahiro diperhatikan, kemudian dilihat di bagian belakang punggungnya. Ternyata Bahiro melihat khotam, segel yang tadi ditaruh oleh malaikat di belakang punggung Rasulullah sejajar dengan jantung. Ketika melihat khotam itulah Bahiro kemudian yakin inilah orang yang dikabarkan dalam kitab-kitab suci agama Nasrani dan Yahudi sebagai nabi yang diutus di zaman itu. Jadi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mereka itu sudah tahu zaman itu akan muncul seorang nabi, dan nabi tersebut Allah munculkan itu di negeri yang banyak tumbuh pohon-pohon kurma. Nah, Bahiro memperhatikan anak ini yaitu Rasulullah, kemudian yakin dengan apa? Khotam itu, segel itu. Akhirnya apa? Bahiro memanggil Abu Thalib, kemudian berpesan khusus kepada Abu Thalib, bawa kembali anak ini ke Mekah, jangan sampai dia terlihat oleh orang-orang Yahudi. Kalau terlihat sama orang-orang Yahudi, anak ini bisa terkena apa-apa, bisa terkena sesuatu, bisa dilukai. Nah, kita lihat di sini bagaimana Bahiro berpesan kepada Abu Thalib, ya, supaya anak ini nggak dilihat oleh orang-orang Yahudi. Bahiro orang Nasrani berpesan kepada Abu Thalib yang bukan Nasrani, bukan Yahudi, supaya jangan sampai kelihatan sama orang-orang Yahudi. Di sini ada satu fakta menarik. Apa itu? Sudah menjadi rahasia umum pada waktu itu bahwa orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang gemar menyakiti
dan membunuh para nabi. Jadi Yahudi, orang-orang Yahudi sejak zaman dahulu, mereka ini selalu merecoki, membuat susah, kemudian memburu itu mengejar para nabi yang diutus Allah di tengah-tengah mereka. Bahkan nabi yang mereka agungkan seperti Nabi Musa itu pun gak lepas dari apa? Ulah mereka. Ketika misalnya Nabi Musa mengajak mereka untuk masuk ke Yerusalem, kita akan ambil kota ini, kita akan rebut kota ini. Kata orang-orang Yahudi apa? Berangkatlah engkau bersama Tuhanmu, berperanglah kalian berdua, kami duduk-duduk di sini saja. Kami gak mau. Kalau sudah menang kami mau. Sampai segitunya. Dan banyak tingkah laku mereka yang tercatat dalam sejarah. Yang paling puncaknya adalah mereka membunuh para nabi. Nabi Yahya misalnya, Nabi Yahya dipenggal oleh mereka, diburu kemudian dipenggal, dijadikan apa? Dijadikan mahar. Jadi ada seorang pangeran ingin menikahi seorang putri, sang putri minta maharnya itu berupa apa? Kepala Nabi Yahya. Kenapa? Karena mereka nggak terima dengan khutbah Nabi Yahya, nggak terima dengan ajaran Nabi Yahya. Jadi ketika ada satu ajaran Nabi yang melanggar atau yang menyelisih hawa nafsu mereka, mereka akan durhakai Nabi tersebut. Nabi Zakaria dipotong, dibelah dengan gergaji, dan banyak yang lainnya. Nah, jangankan anak kecil, Nabi yang sudah berumur dewasa saja diburu oleh orang-orang Yahudi. Maka Bahiro berpesan, anak ini jangan sampai kelihatan oleh orang-orang Yahudi. Dan memang ya orang-orang Yahudi pada waktu itu mereka sudah betul-betul mengira bahwa Nabi yang diutus di zaman itu akan muncul di tengah-tengah mereka. Padahal muncul di tengah-tengah orang Arab. Nah, akhirnya dibawa pulang ke Mekah, dan sejak saat itu Rasulullah nggak pernah keluar lagi dari kota Mekah. Inilah kali pertama Rasulullah pergi ke inilah kali pertama Rasulullah keluar dari Mekah menuju Syam. Rasulullah nanti akan pergi ke Syam lagi ketika Rasulullah sudah berumur dewasa, ketika berumur 25 tahun dalam rangka berdagang. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimaklumi. Mohon maaf kalau ada kurang dan salah. Langsung ditutup. Oh ya, barangkali di antara bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang mau ditanyakan terkait pembahasan kita ini, silakan. Nggak ada? Dari belakang ibu-ibu nggak ada? Kuat? Baik, kalau nggak ada, coba ya. Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan duduknya kita di masjid ini terhitung sebagai satu amal ibadah. Jadi bukan sekedar mengisi waktu luang atau daripada nggak ada kegiatan di rumah. Mudah-mudahan duduknya kita di sini menjadi awal dari usaha kita, upaya kita untuk mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara intensif. Jadi bukan sekedar tahu secara umum Rasulullah itu di Mekah, di Madinah, perang ini dan seterusnya. Tapi apa? Tahu secara benar, tahu secara dalam sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dari situ kita juga berharap mudah-mudahan cinta kita kepada beliau itu bukan cinta palsu. Ya. Mana mungkin seseorang itu bisa mencintai satu sosok kecuali dia sudah mengenalnya. Gak mungkin kita mencintai seseorang kecuali kita mengenalnya, bukan sekedar kenal nama. Ya. Kita tahu nama misalnya dari daftar absen, oh saya cinta anak ini nih. Kenal nggak? Enggak. Di mana nggak tahu. Itu sesuatu yang kosong. Nah, dengan mengenal Rasulullah seperti ini, mudah-mudahan kita mencintai Rasulullah dengan benar, dan nantinya di hari kiamat kita bisa dikumpulkan oleh Allah dengan beliau di surga nanti. Kata Rasulullah, anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama siapa yang engkau cintai di hari kiamat nanti. Ini saja, kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.